Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers versus Losers bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas saham-saham yang masuk jajaran Gainers dan Losers untuk periode 2-5 Juni 2025. Kita mulai dari Gainers, yaitu ada saham PT Aneka Tambang atau dikenal dengan tikernya ANTM, di mana pada periode 1 minggu lalu atau di periode 2-5 Juni 2025, saham Antam mengalami kenaikan 10,9% week on week. Dari sisi katalis, ada beberapa hal yang cukup positif. Yang pertama adalah terkait dengan terus berlanjutnya kenaikan harga emas, di mana secara year to date harga emas sudah mengalami kenaikan sebesar 26,71% year to date. Yang kedua, terkait dengan kinerja emiten Antam di kuartal pertama tahun 2025, di mana kinerjanya sangat solid. Laba bersih berhasil tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 47% Q on Q dan 794% year on year menjadi 2,1 triliun. Oke, kemudian kita coba lihat dari sisi teknikal ya untuk Antam. Kalau kita lihat memang pergerakan saham Antam ini cukup luar biasa ya setelah breakout di level 1400-an lebih. Ini saham Antam terus melanjutkan penguatan bahkan sampai dengan 7 minggu berturut-turut ya menyentuh level 3450. Dan level ini merupakan level tertinggi di sepanjang sejarah ya, melampaui harga ketika pandemi di tahun 2021. Ke depan kelihatannya pergerakan harga saham Antam ini masih berpeluang untuk kembali lanjut naik dan tentunya karena udah mencapai level tertingginya ya di sepanjang sejarah, maka kita nggak tahu nih secara resist akan berhenti di berapa, tapi tidak menutup kemungkinan harga saham Antam masih bisa mencoba level 4.000-an. Sementara itu, di jajaran Losers ada saham PT Bank Syariah Indonesia atau lebih dikenal dengan tikernya BRIS, di mana pada periode minggu lalu atau 2-5 Juni 2025, saham BRIS mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar 14,3% week on week. Ada dua sentimen cukup negatif untuk saham BRIS di pekan lalu. Yang pertama adalah terkait dengan kinerja keuangan di bulan April ya, di mana BRIS mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 5,3% month on month. Dan pencapaian tersebut itu lebih rendah dari ekspektasi. Yang kedua adalah rencana spin-off dari induknya yaitu Bank Mandiri. Di mana kalau hal ini terjadi, ini dikhawatirkan akan membuat BRIS mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya ya, karena tentunya kita tahu ketika dia statusnya sebagai anak usaha dari Bank Mandiri ini mendapat asistensi dari induknya dalam hal menjalankan bisnisnya. Oke, kemudian kita coba lihat dari sisi teknikal seperti apa pergerakan saham BRIS. Dari sisi pergerakan teknikal ini memang saham BRIS boleh dibilang mentok di area resistnya ya setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari level 2000-an menjadi 2790-an ya. Jadi ketika menyentuh level tersebut harganya kemudian turun cukup dalam. Ini sebenarnya pergerakannya mirip-mirip dengan pola sebelumnya ya, tapi sentimennya tentu berbeda dan tadi kita udah ungkap sentimennya apa. Dan dengan adanya sentimen yang cukup negatif tersebut, ini kemungkinan memang saham BRIS itu ada peluang untuk kembali menguji area supportnya di level sekitar 1800-an ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Sobat Gainpest mau beli lagi nih saham BRIS, patut untuk ditunggu nanti apakah dia kembali menyentuh di area support trendline bearish minornya di level 1800-an. Demikian Gainers versus Losers untuk periode 2-5 Juni 2025. Yang mudah, yang berinvestasi.